Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa ya, saya ingin membuat video tentang informasi seputar asam lambung Kertanjati ya. Jadi ya, bagi yang suka, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya. Jadi di video channel Aslamku ini pasti semuanya akan membahas tentang asam lambung Kertanjati sesuai dengan yang saya rasakan, yang pernah saya lalui dan yang sedang saya rasakan ya. Kalian harus tahu ya, kalau saya itu belum 100% sembuh total gitu ya. Jadi nggak miss informasi ya dari saya ya. Saya itu belum 100% gitu ya. Tapi udah jauh lah, tapi masih ada yang dirasakan. Kalau yang dinamakan sembuh total ya 100% itu sama sekali tidak ada yang dirasakannya ya. Jadi ya setidaknya saya memberikan informasi kepada yang masih parah ya, atau yang masih awal-awal atau yang masih awam ya. Itu bagaimana untuk masih awam itu harus melakukan apa ya, terus harus bagaimana ya. Terus rasanya juga rasanya banyak sekali ya. Jadi gini, saya dulu masih awam, masih belum tahu grup, masih belum tahu YouTube, masih belum tahu apa-apa. Yang saya tahu, saya hanya periksa ke dokter terus ya, ke dokter, terus ke paranormal, ke dokter lagi, ke paranormal lagi, ke dokter lagi, ke paranormal ya gitu terus. Dan akhirnya saya ke paranormal terus ya. Dan ke dokter saya pakai obat dokter itu nggak cocok, malah tambah gila sensasinya. Malah tambah menjadi-jadi ya sensasinya ya. Kok bisa gitu mas, kok bisa tambah menjadi-jadi? Karena lambungnya itu udah sensitif ya, sangat-sangat sensitif, sedang sensitif ya. Karena lambung kita sedang bermasalah, sedang sensitifnya, kita kasih obat kimia yang terus menerus ya, dan akhirnya wah pak, tambah parah, malah mual-mual ya. Yang tadinya mualnya nggak parah, malah tambah mualnya parah ya. Dan keliangannya pasti ya tambah parah, pokoknya tambah tinggi semua ya. Dari keliangan, dari mata buram, dari dada nggak enak, nggak nyaman, sampai tembus ke punggung ya, perut nggak enak sampai tembus ke punggung, di pinggang, kaki, pokoknya itu semua. Dan sensasi dari anxiety, takut keluar rumah, takut mati, itu tambah ya, tambah. Kalau nggak cocok langsung tambah ya, soalnya kita itu lambungnya nggak cocok gitu aja ya, nggak cocok dengan bahan-bahan yang kimia ya. Jadi kalau udah ke dokter kok tidak ada perkembangan, malah bertambah, sensasinya bertambah parah. Ini bagi yang awam, yang belum tahu ya, ini kelihatannya sih sepele, tapi kalau kalian nggak tahu ya kalian akan bingung ya, Jadi intinya gini, kalau kalian udah dokter terus belum ada perubahan, masih gitu-gitu aja, coba ini yang tidak ada perubahan ya, masih gitu-gitu aja, bukan bertambah parah tapi ya gitu-gitu aja, itu kalian coba pindah dokter. Jadi gitu caranya. Nanti pindah, bagaimana, apakah cocok, tidak cocok, pindah lagi. Yang penting nggak tambah parah. Kalau kalian pindah terus malah tambah parah, semakin parah, itu udah stop aja. Itu berarti udah nggak cocok gitu ya. Itu menurut saya. Terus harus gimana mas kalau nggak cocok? Udah tinggalkan semua, kalian beralih ke herbal ya. Itu urutannya itu begitu, itu menurut saya. Tapi yang utama sih kalian ke dokter yang lebih ahli, yang lebih tahu penyakit kita itu sebenarnya penyakit apa, bisa dicek rongsen, USG, bahkan endoskopi ya. Jadi dokter itu pertama itu dokter. Kalau kalian udah ke dokter sampai kalian bosen mungkin ya, sampai dompetnya tipis ya, sampai dompetnya tipis, dan kalian masih malah bertambah parah atau ya gitu-gitu aja, itu mending kalian udah nggak usah ragu-ragu, kalian pilih ke herbal. Herbalnya apa mas? Herbal terserah kalian. Herbal kalian searching di Google, herbal untuk
asam lambung ya. Kalau kalian memang asam lambung ya, itu kan ada dicek di USG, di ronsen, di CT scan, terus di endoskopi bahkan ya. Dan itu kalian pakai searching di Google dan pakai herbal. Herbalnya apa saja kalian coba satu-satu, minimal 1 bulan ya, dicoba 1 bulan gimana, kok masih gini-gini aja. Terus kalian kalau masih belum ada perkembangan, masih gitu-gitu aja, bahkan bertambah parah, itu berarti herbal itu tidak cocok. Kalau herbal itu kan sifatnya lama ya, minimal 1 bulan lah bisa merasakan setidaknya tidak kedinginan atau agak mendingan lah. Nah itu berarti cocok di kalian. Kalian tinggal rutin, tinggal konsisten aja ya. Nah itu yang masalah pengobatan, belum yang masalah 3P ini. 3P ini tidak bisa kita tinggalkan ya. Dan pantangan-pantangannya tentunya 3P ini: pola makan, pola hidup, pola pikir ya. Pola makan harus diatur, hati-hati dengan makanan yang tidak cocok di kita. Itu kita harus tahu ya, kita sendiri yang tahu, karena setiap orang itu beda-beda. Terus pola hidup. Nah pola hidup itu jangan begadang, jangan merokok, jangan, ya pokoknya lakukan sewajarnya. Sering olahraga, atau setidaknya nyapu-nyapu lah, jangan sampai kok rebahan terus ya, jangan sampai kok rebahan terus, diem terus, itu jangan. Soalnya apa, nanti malah peredaran darahnya malah tidak lancar ya, peredaran darahnya tidak lancar, terus tersumbat, terus malah bikin masalah baru gitu ya. Terus ini juga habis olahraga biasanya berjemur atau menghangatkan diri ke matahari gitu ya. Itu juga membantu untuk melancarkan peredaran darah. Atau yang masih banyak sensasi, apalagi anxiety, itu pakai sinar matahari itu bagus ya. Bisa ya menolong lah, bisa mengurangi ya rasa-rasa dari anxiety, takut mati, takut apalah. Pokoknya berjemur itu penting sebenarnya. Ada yang kedinginan juga ya. Ada yang kedinginan, itu solusinya ya berjemur, minum air hangat itu ya. Jadi sebenarnya itu simpel, cuma kita itu masih awam, bingung, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa kerja, nah pikirannya jadi kemana-mana, nggak bisa kerja, terus punya anak, punya istri, apalagi anaknya sekolah ya, apalagi gitu, pokoknya susah, ribet ya, ribet dan bingung, serba bingung, kita tambah bingung, tambah anxiety, tambah asam lambung lah, pokoknya hancurlah sudah ya, hancurlah sudah. Tapi tenang saja, kalian dengan sakit ini pasti bisa merubah semuanya ya. Yang tadinya pemarah, yang tadinya suka ya, yang tadinya tidak benar itu, dengan asam lambung kita ini kita bisa belajar bagaimana hidup yang benar itu gimana ya. Pola hidup kita yang benar itu bagaimana, kan belum pernah kita melakukannya. Sebelumnya kita sebelum sakit kan kita istilahnya sembarangan. Kita nggak tahu apakah itu makanan bagus atau tidak di tubuh kita nggak tahu, sangger makan gitu ya, asal makan. Terus ada minuman keras, bahkan minuman keras ya, teman-teman yang mungkin sakitnya gara-gara minuman keras itu juga ada ya. Saya lihat di grup itu ada yang gara-gara minuman keras. Apalagi minuman keras, saya yang tidak minum minuman keras aja bisa kena, apalagi minum minuman keras ya. Nah, kok bisa mas minuman keras? Minuman keras kan beralkohol ya. Alkohol itu kalau masuk ke dalam pencernaan kita itu merusak dinding lambung ya, merusak dinding lambung yang fungsinya untuk dindingnya lambung itu kan ada lendirnya, itu berfungsi untuk menahan dari asamnya asam lambung ya. Dari asamnya asam lambung itu asam banget. Nah itu sifatnya korosi. Kalau lendirnya atau pelindungnya itu hilang kena alkohol, nah itu asam lambungnya bisa melukai si lambung ya, dan akhirnya gastritis jadinya ya, luka di lambung itu ya. Itu yang saya alami. Tapi saya bukan karena alkohol, bukan karena minuman keras. Saya itu asalnya sih, sebenarnya awal saya merasakan itu karena gara-gara susu ya, susu sapi murni ya. Saya nitip ke temen, saya suruh beli 2, terus besok paginya saya beli
saya dibawakan dua ya, dua plastik gitu ya, satunya itu 5.000 dan itu saat kerja, saya berangkat kerja, oh dibawakan, oh ini bawakan kasih saya dua, nah, tak kasih ke satu, kamu satu aku satu, terus diminum bareng, tak minum, terus selang beberapa 1 jam atau 2 jam ya, 1 jam sih kayaknya, 1 jam atau 2 jam lah, itu rasanya mules-mules, bolak-balik ke kamar mandi sampai 2 kali, terus habis itu saya lemes langsung seperti itu panic attack ya, panic attack seperti waduh ini mau jatuh saya sampai nggak kuat berdiri ya, nggak kuat berdiri sampai saya itu tak suruh ngerokin ya, tak suruh ngerokin teman saya, dan akhirnya habis kerokan itu tetap nggak bisa jalan, dan akhirnya saya telepon istri ya, telepon istri yang sedang di rumah, dan dia juga panik, aku juga panik, dan posisi kerja saya juga jauh ya, jauh hampir luar kota lah, tapi belum sampai luar kota, sampai belum keluar dari Semarang ya, masih di Semarang, cuma itu jauh ya, jauh, bisa 1 jam perjalanan. Nah situ saya bingung, saya bawa motor dan saya akhirnya nekat, saya bawa motor, sebenarnya mau saya tinggal motornya, tapi yang kalau saya tinggal mau saya titipkan di mana, wong di situ nggak ada rumah warga, itu nggak ada, jauh banget ya. Nah situ saya mau diantar teman saya sebenarnya, tapi ya nanti motornya gimana, saya malah bingung tentang motornya itu gimana. Terus saya udahlah, naik motor pulang, terus di jalan saya gitu lagi ya, parah lagi, panic attack, itu namanya panic attack yang menurut saya itu bikin takut, rasanya mau mati persis, kayak mau mati, kayak mau pingsan ya, rasanya kayak mau les gitu ya, kayak rasanya kayak les dan takut, rasanya deg-degan juga ya, pusing, keliangan, kayak meriang persis. Ya, saya bisa sampai rumah, dan saya sampai rumah langsung saya lemes, terus saya dikerokin sama istri, terus ya besoknya saya kerja lagi. Nah di situ terus 1 bulan sekali itu panic attack ya, saya nggak tahu sama masalah makan, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau itu asam lambung atau bukan. Nah di situ masalahnya, di situ keawaman itu gimana ya, saya awam banget tentang kesehatan dulu ya, awam, sangat nggak tahu, saya nggak tahu, nggak pernah sakit, paling sakit cuma ya meriang masuk angin terus kerokan sembuh, itu aja kalau sakit, nggak sampai sakit seperti ini saya nggak pernah. Dan makannya juga, masalah makan saya juga agak-agak milih-milih dan sukanya yang pedes-pedes ya. Jadi itu penyebabnya, dan yang masih awam itu harus harus pelajari terus agar kalian itu sebelum kalian parah ya, sebelum kalian merasa parah itu kalian harus ditelusuri dulu sebenarnya apa sih penyakit ini, dan sebenarnya bagaimana sih. Nah dengan menonton video ini, dengan menemukan video-video dari Aslamku ini, bisa dari teman lainnya juga yang mentor ya, yang mentor itu juga sama ya, tujuannya agar yang awam-awam itu tahu, oh begini, jadi kalian nggak terlalu parah, terus baru menemukan video-video dari Aslamku ini atau yang dari lainnya lah pokoknya. Nah intinya kita semua yang bikin video di YouTube itu tujuannya sama ya, untuk edukasi lah, untuk edukasi yang masih parah atau yang sudah mendekati sembuh 100% itu juga sama lah ya, kurang lebih sama. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, dan ini ya, ini khusus yang awam, khusus yang awam dan khusus yang baru-baru aja kena dan yang masih parah ya. Yang sudah sembuh sih video kayak gini udah nggak penting ya, nggak penting. Oke, jadi yang khusus awam yang masih parah, saya gimana ya, saya buat video ini buat ya yang orang-orang yang baru-baru aja kena. Jadi saya juga pernah separah kalian itu, pernah ya, sampai putus asa, sampai rasanya kayak mau mati, terus pengen mati ya, karena nggak sembuh-sembuh gitu terus ya, tiap hari berbulan-bulan ya. Jadi itu saja, terima kasih,
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis. Tinggal klik itu aja ya untuk mendukung channel ini agar channel ini berkembang dengan baik ya, dan bisa membuat informasi buat teman-teman semuanya. Jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.